adik-adik, semangat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani hari di tengah masa pandemi ini. Nah, adik-adik, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Kezia Pianika Wulandari dengan NIM 191134113 dari kelas 5C. Nah, adik-adik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama mengenai seni tari. Kira-kira apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, langsung saja kita simak penjelasan video ini. Mari belajar bersama adik-adik. Nah, adik-adik, sebelumnya mari kita pahami tentang pengertian tari. Tari adalah gerak yang muncul atau tumbuh di dalam diri manusia yang kemudian memiliki pola, irama, tempo, dan juga makna. Nah, adik-adik, di dalam seni tari sendiri memiliki banyak jenis, ragam, maupun motif. Tetapi pada saat ini kita akan membahas mengenai bentuk tari. Yang pertama, bentuk tari yang akan kita bahas yaitu imitatif. Imitatif adalah suatu ungkapan ragawi dalam bentuk gerakan yang menyerupai gerakan hewan atau satwa. Nah, kira-kira contoh dari tari imitatif ini apa ya adik-adik? Nah, di sini kita akan membahas contoh dari gerak tari imitatif, yaitu tari peksi eka kamti atau tari burung pungur. Tarian ini merupakan tarian khas dari Kabupaten Sleman nih adik-adik. Nah, tarian ini diciptakan sebagai upaya pelestarian burung punglor yang saat ini keberadaannya sudah semakin langka di Kabupaten Sleman. Nah, di dalam tarian ini adik-adik terdapat berbagai ragam gerak tari yang digunakan. Seperti ada gerakan terbang seperti burung, gerakan mematuk mencari makan, dan gerakan yang lainnya. Tarian ini biasanya dipertunjukkan untuk menyambut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ketika datang ke Kabupaten Sleman. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini bisa ditarikan oleh umum. Contohnya, tarian ini sudah diajarkan pada pelajar SD, SMP, maupun SMA. Nah, adik-adik, ini adalah contoh dari tari imitatif. Nah, yang kedua yaitu mimitis. Mimitis yaitu suatu ungkapan ragawi dalam bentuk gerakan yang menirukan tingkah laku atau aktivitas manusia. Nah, kira-kira adik-adik tahu tidak ya apa contoh dari bentuk tari mimitis ini? Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang tari batik. Tari batik ini merupakan tarian khas yang berasal dari Yogyakarta. Tarian ini diciptakan oleh Bagong Kusudiharjo. Nah, adik-adik, tarian batik ini menceritakan dari awal proses pembuatan kain batik hingga menjadi kain batik yang biasa kita pakai sampai saat ini. Nah, adik-adik, di dalam ragam tarian batik ini juga terdapat gerakan aktivitas manusia. Yang pertama seperti sedang membatik, mencelupkan kain batik ke dalam air, dan sampai proses akhir pembuatan kain batik. Nah, adik-adik, ini merupakan salah satu contoh tari bentuk mimitis yang ada di daerah Yogyakarta. Nah, adik-adik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai magi yang terdapat dalam seni tari. Yang pertama kita akan membahas mengenai magi simpatetis. Magi simpatetis tercermin melalui berbagai gerakan yang biasanya mempengaruhi kekuatan seseorang, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, adik-adik, biasanya tarian magi simpatetis ini berupa tari ritual dan juga tarian yang berbau dengan mistis. Nah, di sini kita akan membahas salah satu contoh dari bentuk tari magi simpatetis, yaitu tari Bedoyo Ketawang. Tari Bedoyo Ketawang ini merupakan tarian khas yang berasal dari daerah Yogyakarta. Tarian ini biasanya ditarikan oleh 9 orang penari wanita nih adik-adik. Tetapi
Untuk dapat menarikan tarian ini harus melalui berbagai macam ritual dan berbagai persiapan yang panjang. Nah adik-adik, tarian ini merupakan tarian sakral ya. Tarian Bedoyo Ketawang ini juga memiliki kostum tari yang sangat indah. Bahkan saat menarikan tarian ini dikatakan bahwa penari akan terlihat lebih cantik dari biasanya nih adik-adik. Nah adik-adik, tarian ini merupakan salah satu contoh dari tarian magi simpatetis. Nah adik-adik, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu magi kontagius. Magi kontagius mempercayai hubungan atau kontak dengan suatu objek untuk mencapai suatu kehendak. Nah, adik-adik, tarian magi kontagius ini biasanya bercirikan tariannya sering berpegangan tangan, saling bersentuhan, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira adik-adik tahu tidak ya salah satu contoh dari tarian magi kontagius ini? Nah, salah satu contoh dari tarian magi kontagius ini yaitu tari Langan Asmoro. Tari Langan Asmoro ini merupakan tarian khas yang berasal dari Yogyakarta. Tarian ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang sedang berbahagia. Nah, tarian ini ditarikan oleh laki-laki dan perempuan. Adik-adik, tarian ini terdapat berbagai ragam seperti yang kakak sebutkan tadi, yaitu saling berpegangan tangan, mengusap wajah, saling bersentuhan, dan lain sebagainya. Tarian ini juga memiliki kostum yang selaras atau seiras. Jadi antara perempuan dan laki-laki memiliki kostum yang hampir sama. Selain itu, kostumnya yang digunakan terlihat indah dan juga estetik. Nah adik-adik, ini merupakan salah satu contoh dari tarian magi kontagius. Bagaimana adik-adik penjelasan dari kakak mengenai tari imitatif, mimitis, magi simpatetis, dan juga magi kontagius? Apakah sampai sini adik-adik sudah paham dengan penjelasan yang kakak berikan? Semoga adik-adik sudah paham dan sudah jelas mengenai apa yang kakak sampaikan ya. Nah adik-adik, sekian dulu video penjelasan tentang seni tari dari kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik dan dapat menambah ilmu pengetahuan adik-adik mengenai seni tari. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa adik-adik.